Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zona waktu Indonesia, khususnya untuk mahasiswaku Prodi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kali ini kita akan belajar sedikit tentang KLT densitometri, kromatografi lapis tipis. Ya, sedikit saja, karena kita harus mengimbangi belajar kita dengan banyak bermain. Dan sebenarnya adik-adik juga bisa belajar secara mandiri dengan mencari berbagai macam literatur. Saya hanya menggaris bawahi saja yang penting-penting dalam kuliah kali ini. Mudah-mudahan kuliah kali ini bermanfaat, terutama menambah wawasan kita tentang pemisahan suatu senyawa, terutama di identifikasinya. Untuk kuliah kali ini kita sajikan dalam slide alifatik jenuh, yaitu banyaknya tulisan yang akan membuat kita jenuh. Tapi dengan kejenuhan itu mudah-mudahan bermanfaat untuk memudahkan kita belajar. Karena dengan membaca saja slide itu sudah mengerti. Nah, apa itu KLT? Secara singkat, sebenarnya KLT itu ya pakai ada suatu lempeng ya, atau plat KLT namanya lempeng. Kemudian ditotolkan noda yang di sini adalah senyawa yang akan dipisahkan. Di sini tentang tempat penotolan zatnya, dan ditotolkan dalam suatu bejana ya, bejana atau chamber disebutnya, yang sudah dijenuhkan. Hasil dari pengembangan ini dengan eluen atau fase gerak di sini ada ya, di samping ini diterjemahkan dalam samping ini, yang kemudian dapat dideteksi identifikasi senyawa dengan reaksi semprot bermacam-macam tergantung golongan senyawa apa yang akan dicari. Secara garis besar lempeng KLT itu bisa juga dilihat secara simpel ya. Di sini ada permukaan awal dari eluen, di sini ada eluen atau fase gerak, kemudian ditotolkan di sini zatnya, lalu akan mengelusi dari zat itu eluennya. Dia jalan terus ya selama waktu tertentu dengan batas garis akhir di sini, batas garis akhir dari eluen. Di sini adalah titik noda yang tertangkap. Nah, begitu gambaran singkat tentang KLT sebelum kita membahas secara detail di bawahnya. Dan ternyata KLT ini juga bermanfaat untuk adik-adik juga, terutama adik-adik yang masih muda ya, tentunya masih muda semua. Dalam hal apa? Dalam hal percintaan. Dengan adanya mengetahui prinsip KLT, adik-adik dapat dengan mudah mengidentifikasi mana pasangan yang adik-adik inginkan dengan berbagai macam rasi bintang yang sesuai dengan kepelaran atau sifat fisika kimia dari adik-adik sekalian, sehingga didapat mana pasangan yang cocok. Dipilih satu saja ya, dipilih satu saja, jangan banyak-banyak, sehingga membentuk cinta sejati. Demikian bermanfaatnya prinsip dari kromatografi secara umum. Nah, part pertama, gambaran tentang kromatografi lapis tipis. Sebenarnya intinya adalah sini, saya sudah menggaris merah ya, bahwa kromatografi lapis tipis ini kromatografi yang sangat fleksibel dan banyak digunakan, mudah, murah, itu intinya, mudah, murah, dan juga lumayan akurat juga. Itu kenapa dipilih KLT. Lalu KLT ini memang tergolong dalam kromatografi planar. Apa yang termasuk dalam kromatografi planar? Contohnya kromatografi kertas ya, prinsipnya nggak jauh-jauh beda lah ya. Tadi menggunakan apa? KLT ini peralatannya tadi ada bejana yang tertutup bukan terbuka ya. Lalu ada berisi pelarut atau di sini ada eluen, fase gerak yang akan digunakan, dan lempeng KLT itu sendiri. Itu secara simpelnya. Pelaksanaannya bagaimana? Yaitu dengan menotolkan aliquot kecil sampel tadi ya pada gambar yang di depan,
jadi alikot kecil sampel pada ujung fase diam, lalu dielusi selama waktu tertentu dengan batas garis akhir tadi yang telah ditentukan. Dan jika fase diam dan fase gerak dipilih dengan benar, ya, dengan benar, campuran komponen-komponen itu akan bermigrasi dengan kecepatan yang berbeda. Nah, itu dinamakan dengan pengembangan kromatogram. Lalu ketika fase gerak telah bergerak sampai jarak yang diinginkan, fase diam diambil, fase gerak yang terjebak dalam lempeng dikeringkan, dan zonanya dideteksi secara bisa visual atau di bawah sinar UV, dan bisa ditambahkan dengan proyeksi penampak noda yang cocok dengan golongan senyawa yang kita inginkan. Nah, apa sih yang mempengaruhi kecepatan migrasi itu? Yaitu bisa dari komponen sampelnya, pada sifat fisika kimia, juga dari fase diamnya, fase geraknya juga. Itu intinya. Dari fase sampelnya juga bisa, contohnya adanya ikatan-ikatan hidrogen, ya, di sini ada ikatan-ikatan, pokoknya berbagai macam ikatan kimia yang terjadi itu mempengaruhi kecepatan migrasi dari analit atau sampel yang akan dianalisis. Deteksinya juga bisa menggunakan sinar UV, terutama untuk senyawa-senyawa yang aromatik yang terkonjugasi atau beberapa senyawa tak jenuh yang dapat mudah diamati pada UV 2000, ya. Atau juga tadi dengan perlakuan penambahan proyeksi penampak noda tadi, ya, sudah berwarna. Apa golongan senyawanya kita lihat di pustaka. Lalu identifikasi KLT ini adalah intinya adalah dengan membandingkan nilai RF dibandingkan nilai RF standar. Iya. Apa itu RF? Nanti akan dibahas di slide-slide berikutnya. Singkatan sih dari retardation factor. Pada prinsipnya, pemisahan senyawa yang pada KLT ini terjadi berdasarkan apa? Kompetisi pengikatan solut dan solvent pada fase diam. Misalnya, jika digunakan silikat gel fase normal sebagai fase diam, maka fase diam bersifat polar. Jika dua senyawa yang berbeda kepolaran yang melintas, maka senyawa yang lebih polar akan memiliki interaksi dengan silikat gel lebih kuat daripada yang lainnya. Oleh karena itu, lebih mudah menghilangkan fase gerak dari tempat terikatnya. Sebagai konsekuensi, senyawa yang kurang polar akan bergerak lebih tinggi pada plat, pada lempengnya, dan menghasilkan nilai RF yang lebih besar. Itu adalah prinsip utama pemisahan. Dan mengenai konfirmasi identifikasi dapat diperoleh dengan mengerok noda dalam lempeng, kemudian analit dalam lempeng dielusi dan dideteksi dengan berbagai macam metode seperti spektrometri IR, spektrometri NMR, spektrometri massa, dan lainnya. Secara tadi sudah jelaskan prinsip pemisahannya. Sebenarnya prinsip pemisahan secara kromatografi ada beberapa bahan penting, yaitu ada polaritas, muatan ion, ukuran molekul, dan bentukan spesifik. Nah, pemisahan berdasarkan polaritas itu prinsipnya sama yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu prinsip jelas karena perbedaan polaritas dan mengacu pada prinsip like dissolve like yang sudah dijelaskan di materi-materi kelas sebelumnya, ya, seperti di farmasi fisika. Untuk penjelasannya bisa dibaca dan bisa dipahami sendiri, ya, pada slide ini nanti yang dibagikan. Nah, kalau secara garis besarnya juga sebenarnya ada faktor pendorong migrasi dan faktor penghambat migrasi dari analit. Kita bisa lihat bahwa faktor pendorong migrasi contohnya adanya gravitasi, elektrokinetik, hidrodinamik, dan di sini kaitannya dengan fase gerak berupa kelarutan solut, ikatan solut, dan interaksi ion solut. Dan berkebalikan, yaitu faktor penghambat migrasi ada friksi molekul, elektrostatik, dan kaitan dengan fase diam, yaitu adanya adsorpsi, ikatan solut, dan interaksi ion solut. Bahasan-bahasan tadi bisa dipelajari sendiri, ya, nanti akan dibaca sendiri. Selanjutnya kita membahas tentang tahapan metode analisis KLT. Pada preparasi sampel, sebenarnya sampel itu ada dibagi beberapa jenis, yaitu ada 4, ya. Ada larutan jernih, ada larutan keruh, ada semisolid, dan padat. Yang pada intinya juga sama,
sampel itu harus jernih ya. Jadi biar lebih mudah dibandingkan jenis sampel lain ya di sini, dengan mencairkan sampel dan pelarut yang sesuai yang mudah menguap. Kenapa ya mudah menguap? Biar ya nggak bercampur dengan totolan sampel itu sendiri, memudahkan penguapan pelarut saat aplikasi perotolan sampel. Lalu sampel larutan keruh, diaman kalau keruh dengan mengekstraksi analit. Nah, dengan pelarut yang dapat melakukan analit dengan cara manual dikocok ya, atau menggunakan alat yaitu vortex atau ultrasonic di sini. Penarikan analit dengan cara ekstraksi harus dipastikan bahwa analit sudah terekstraksi sempurna. Kalau tidak terekstraksi sempurna, maka tentunya pemisahan itu juga tidak sempurna juga identifikasinya. Nah, lalu sampel semi solid atau setengah padat gimana kalau pelaksanaannya, yaitu dengan cara penghancuran digerus di blender, dan sama prinsipnya dengan dikocok dan kita ekstraksi dulu analitnya. Bagaimana dengan sampel padat? Ya sama juga, diserbuk, dihalusin dulu di vortex dan ekstraksi analitnya. Sampel juga terkadang perlu dilakukan penyaringan ya, tahapan penting supaya untuk memperbaiki hasil dari kromatogram yang dihasilkan, untuk memisahkan analit dari pengotor-pengotor. Karena kalau terjadi pengotor, tentunya hasil dari elusinya tidak bagus ya. Penyaring yang dapat digunakan bisa digunakan berbagai macam yang berbahan selulosa di sini ya, seperti yang dijelaskan, selulosa nitrat dan alumina ya, atau polipropilen. Nah, ini hal yang harus diperhatikan dalam KLT, yaitu lempeng tadi yang dijelaskan di atas, ada gambarannya. Lempeng itu terkadang tidak semuanya harus kita gunakan. Terkadang sedan lempeng ada yang 30x30 tergantung pembuatannya, ada yang 20x20 kan tidak mungkin dimasukkan ke dalam bejana ya, jadi harus kita potong. Potongannya pun harus kita atur. Di sini ada pemotongan yang salah, dia agak miring sehingga akan mengelupaskan lapisan dari silika ini. Yang benar adalah pemotongan secara tegak lurus, dan juga ternyata harus hati-hati. Nanti bisa dilatih sendiri. Akan mempengaruhi dari faktor-faktor migrasi analit tadi ya, keakuratan dalam pemisahan senyawa. Ada alat pemotong manual, ada alat pemotong juga yang didukung ya, lebih maju ini. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Pengaruh sudut potong itu penting tadi ya. Kenapa? Kalau sudut potongnya salah, dia akan miring-miring nanti, akan menggerus di sampingnya, dan hasil elusnya tidak baik dibandingkan hasil pemotongan lempeng yang benar, lebih bagus ya, seperti ini. Lempeng itu sebelum digunakan tapi harus diaktifasi dulu. Untuk apa? Untuk menghilangkan kelembapan air yang teradsorpsi dalam lempeng. Nah, contohnya aktivasi dengan apa? Dengan pengeringan lempeng silika gel selama 30 menit pada suhu 120 derajat Celcius. Nah, ini hal yang harus diperhatikan. Jika suhu terlalu tinggi menyebabkan pelepasan senyawa kimia dalam lempeng, merubah sifat fase diamnya. Kalau udah rusak, nggak terpulih, karena akhirnya pemisahan tidak sempurna. Jadi jangan asal-asalan untuk mengaktifasi lempeng kalau suatu saat nanti melakukan penelitian ya. Pada kromatografi adsorpsi, aktivitas lempeng tinggi dapat meningkatkan keterlambatan fase diam, sehingga jarak migrasi sampel menjadi lebih pendek, sehingga harus sangat diperhatikan sekali aktivasi lempeng ini. Nah, pada proses aktivasi lempeng yang di atas hanya cocok untuk lempeng silika gel atau aluminium oksida. Untuk lempeng dan sorben lain tentunya dengan petunjuk yang ada dari sesuai produsen ya, beda-beda ya. Yang utama adalah pengaruh dari temperatur dan lama aktivasi lempeng ya. Itu yang harus diperhatikan. Terlalu lama atau terlalu pendek juga tidak baik untuk pengaruh dalam pemisahan. Pengkondisian lempeng juga harus diperhatikan. Untuk apa? Mengontrol kelembapan lempeng dalam chamber. Kelembapan lempeng dapat dikontrol dengan menggunakan presi pengontrol kelembapan ya. Presi ditempatkan di dalam salah satu kompartemen dalam chamber nih, contohnya chamber yang twin trough. Nanti saya akan kasih bukunya. Beberapa reaksi larutan garam ya yang dapat mengontrol kelembapan terdapat pada, nanti ada tabel ya. Pengaruh pengkondisian lempeng juga dapat dilihat dari nilai faktor retardasi dan resolusi pemisahan. Nah, inilah contoh pengaturan kelembapan dalam
pengkondisian lempeng dengan menggunakan garam. Ini ada banyak macam garam ya. Jadi persen kelembapan relatifnya yang dihasilkan pada suhu 20 derajat Celcius segini. Mana yang optimal nanti disesuaikan dengan sampel yang akan kita gunakan. Kelembapan relatif mana yang akan kita inginkan. Ini adalah contoh pengaruh pengkondisian lempeng terhadap retardasi dan resolusi. Jadi di sini ada A, di sini 20% kelembapan relatifnya. Ini ada 50%, ini 80%. Ternyata dalam resolusi atau pemisahannya yang lebih bagus adalah persen 80% ya kelembapannya. Pemisahannya lebih tampak jelas. Pada kelembapan 20% masih terlalu rapat. Nah, ini adalah optimasi dari contoh optimasi kelembapan dari lempeng pentingnya. Ini sangat jelas ya. Lalu sorben-sorben yang bisa digunakan, ini adalah contoh sorben-sorben yang bisa digunakan sebagai fase diam. Sudah jelas di sini ya, jadi ada panduannya. Misalnya digunakan silika gel untuk senyawa yang dipisahkan apa, semua kelas senyawa. Untuk kelas-kelas senyawa lain apa? Nah, di sini ada ya lipid, nih pakai silika gel yang apa gitu jenis-jenisnya. Jadi ini adalah kamusnya. Memisahkan karbohidrat pakai apa jenisnya. Jadi banyak ya jenis sorben dan senyawa ini dipisahkan sangat berkaitan. Jangan sampai memilih sorben yang salah untuk memisahkan senyawa yang kita inginkan. Lalu bagaimana penanganan eluen atau fase gerak? Nah, apa sih fungsi eluen dalam KLT? Ini ada beberapa penjelasannya. Melarutkan campuran zat jelas untuk membawa komponen yang dipisahkan oleh sorben fase diamnya. Kemudian untuk memberikan selektivitas yang memadai tentang campuran senyawa yang akan dipisahkan. Lalu eluen juga harus memenuhi persyaratan. Gak boleh eluen itu asal-asalan. Dia harus memiliki kemurnian yang cukup, stabil, viskositas rendah, isotermal yang linier, tekanan uap yang tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi, dan toksisitas rendah mungkin. Jadi tidak berdampak negatif pada kita jika bersentuhan langsung ya. Karena terkadang menggunakan tangan, entah kita lupa memakai sarung tangan atau tidak. Begitu syarat-syarat dari dan kegunaan dari eluen atau fase gerak. Ada nilai yang penting diperhatikan, yaitu nilai K dan log P. Jadi ada nilai K, kecepatan migrasi pelarut melewati lempeng, yang berhubungan dengan lamanya waktu pengembangan KLT ya. Semakin besar nilai K, semakin cepat waktu pengembangan KLT. Nilai log P itu apa? Menunjukkan polaritas pelarut yang berhubungan dengan afinitas analit dengan pelarut. Jadi analit yang bersifat polar akan memiliki afinitas tinggi terhadap pelarut polar dan afinitas yang rendah terhadap pelarut non-polar, dan sebaliknya. Benarnya pencarian eluen di sini di garis merah ya, bahwa pencarian eluen juga bisa berdasarkan pustaka. Nah, ini contoh nilai K dan log P. Nah, nilai K dan log P. Semakin tinggi nilai K, maka pelarut ini akan mempengaruhi kecepatan migrasinya tadi semakin cepat. Ini nilai log P. Jadi nilai log P yang semakin kecil akan menunjukkan bahwa pelarut itu akan semakin polar, sehingga kita dapat memprediksi senyawa kita ini bersifat polar atau enggak. Nah, dan diprediksi nanti di mana titik noda kita dalam pemisahan. Begitu ya. Tadi sampel sudah, lalu eluen sudah, sekarang penanganan chamber itu. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang kondisi chamber dan jenis chamber. Tentunya chamber itu ya harus bersih ya, harus bersih, bebas dari kotoran dan kering, dari bebas adanya air, karena adanya air akan mempengaruhi ikatan dengan fase diamnya. Nah, adanya kotoran dan air dalam chamber akan mengganggu kromatogram yang dihasilkan tadi ya. Jenis chamber yang digunakan juga harus diperhatikan untuk menentukan teknik pengembangan yang akan digunakan. Nah, ada banyak chamber, ada beberapa jenis chamber. Nah, chamber N itu normal, U unsaturated ya, tak jenuh, S itu saturated berarti jenuh. Ini ada beberapa jenis chamber. Nah, ini adalah contoh dari chamber tadi, keadaannya apa yang terjadi dalam chamber, yaitu ini tadi eluen, ini fase diamnya didukung oleh kaca pendukung lempeng.
lalu ada eluent melewati sorbent KLT. Ini garis depan eluentnya, dan ini adalah sisi kering. Nah, sisi kering lempeng mengabsorpsi dari uap eluent. Ini akan terjadi proses pemutaran siklus, ya, di mana terjadi proses penjenuhan chamber oleh uap eluent. Begini, muter terus. Nah, lebih jelasnya terlihat seperti ini. Nah, ya ini kan adalah apa? Chamber N. Contohnya chamber N. A yang tak jenuh, ini yang jenuh. Oh, maaf ya. Jadi yang A jenuh, ya B tak jenuh. Nah, chamber N normal merupakan chamber dengan alas datar, ya, di mana semua komponen pelarut berada dalam keseimbangan dengan uap pelarut yang berada di dalam chamber, baik sebelum maupun ketika proses kromatografi berlangsung. Nah, proses yang terjadi dalam chamber adalah diawali dengan terjadi keseimbangan antara fase eluent dan fase uap eluent dalam chamber. Ketika lempeng masuk ke dalam chamber, nah dimasukin, lempeng langsung kontak dengan uap eluent, sorben lempeng KLT, kemudian berinteraksi dengan molekul uap pelarut. Interaksi yang terjadi tergantung dari kejenuhan chamber. Ya, secara bersamaan pelarut lalu bermigrasi melalui sorben lempeng KLT tadi melalui gaya kapilaritas dan juga berinteraksi dengan uap eluent secara simultan. Nah, itu ya ada interaksinya ya gambarnya. Di dalam lempeng sejumlah interaksi terjadi, interaksi antara fase uap eluent, kelembapan yang terabsorpsi dalam lempeng, dan sorben lempeng itu sendiri. Adanya analit dalam lempeng akan menambah jumlah interaksi yang terjadi. Pada chamber N yang tak jenuh, eluent sebanyak misalnya 3-5 mm kedalaman diletakkan dalam chamber, kemudian chamber ditutup dengan penutup chamber. Uap eluent akan memenuhi ruangan dalam chamber dan terjadi proses penjenuhan chamber kurang lebih selama 15 menit, ya. Kejenuhan itu di bagian tengah chamber sekitar 75%, ya, jadi tidak sempurna. Dan kejenuhan ruangan di atasnya lebih kecil lagi. Ya, ini ya tadi ya. Gambarnya ini kejenuhannya tidak sempurna, sedangkan pada yang jenuh kejenuhannya sempurna. Ada bintik-bintik ini bisa dilihat ya. Ketika lempeng KLT dimasukkan dalam chamber, kejenuhan sedikit berubah dan butuh beberapa waktu untuk mengkondisikan kejenuhan baru. Proses pengembangan diawali dengan meningkatnya aliran molekul eluent melalui sorben lempeng. Di bagian atas chamber terjadi absorpsi uap eluent oleh lempeng KLT kering, sehingga uap eluent semakin tak jenuh. Terjadilah penguapan dari eluent yang ada dalam lempeng menuju ruangan dalam chamber yang menyebabkan kecepatan alir eluent berkurang. Analit dengan RF rendah tidak terpengaruh oleh efek tersebut, tetapi analit dengan RF mendekati batas depan eluent akan mengalami perubahan bentuk noda dari bulatan menjadi pita tipis. Eluent yang terdiri dari pelarut dengan titik didih rendah dan sangat mudah menguap dapat menyebabkan terjadinya efek tepi dan melengkungnya bentuk garis depan eluent. Kenapa? Hal ini dikarenakan penguapan tidak hanya terjadi dari atas ke bawah, tapi juga dari samping tepi chamber ke tengah chamber. Nah, efek ini dapat diatasi dengan cara sederhana, yaitu dengan membuat chamber N jenuh. Jadi, dalam chamber N jenuh, sisi dalam itu dilapis dengan kertas saring, kertas sorben. Nah, kejenuhan lempeng dicapai dalam waktu 5-15 menit tergantung pelarut yang digunakan. Ini ya, ada kertas sorben, kertas saringnya. Tentunya pada pemisahan dengan KLT sebaiknya menyebutkan jenis pengembangan yang dilakukan untuk mendapatkan reprodusibilitas nilai RF. Penggunaan chamber jenuh akan memiliki nilai RF yang berbeda dibandingkan chamber tak jenuh. Chamber jenuh memiliki nilai RF yang lebih rendah bila dibandingkan dengan chamber tak jenuh dengan kondisi pengembangan yang sama. Nah, tadi alasannya seperti yang dijelaskan di sebelumnya tadi itu. Nah, begini ya, jadi ini sudah dalam kondisi jenuh, nih kondisi yang tidak jenuh. Baik, selanjutnya elusi atau pengembangan KLT itu dipengaruhi oleh chamber yang digunakan dan kejenuhan dalam chamber. Nah, ini adalah beberapa metode pengembangan, yaitu intinya ada metode pengembangan 1 dimensi dengan metode pengembangan 2 dimensi.
Contoh yang satu dimensi, ada yang ascending, descending, naik turunnya. Nah, ini adalah contoh pengembangan menaik seperti yang standar ya, naik. Tapi ada juga pengembangan yang menurun. Nah, ini LWN dihubungkan dengan tali, dia menurun arah aliran LWN-nya. Nah, ini jarang juga sih dilakukan. Contoh pengembangan lagi adalah adanya pengembangan berganda. Jadi dia melakukan perbaikan resolusi kromatogram dengan dilakukan pengembangan yang berulang. Pada pengembangan yang pertama dia masih rapat-rapat, lalu dilakukan pengembangan kedua mulai terjadi pemisahan. Pengembangan tiga lebih lagi terpisahkan. Dan ini termasuk teknik pengembangan yang ascending atau menaik ya. Nah, lalu bagaimana dengan aplikasi sampel? Aplikasi sampel jadi itu jangan menetapkan sampel dan ukuran bercak sekecil dan sesempit mungkin, itu kata kuncinya. Nah, ini agak susah kalau manual. Sebagaimana dalam prosedur, jika sampel digunakan terlalu banyak akan menurunkan resolusi. Ya bagus juga jadi kalau nontonin terlalu banyak. Aplikasi sampel pada sorban lempeng KWLT dapat dilakukan secara manual ya, dengan sederhana, dan juga ternyata ada peralatan otomatisnya. Nah, ini kata kuncinya. Aplikasi sampel secara otomatis dapat memperbaiki kualitas penotolan sampel dan terbukti dari hasil penelitian. Nah, lebih dipilih ya, karena penotolan secara manual dibandingkan cara yang otomatis, lebih bagus yang otomatis gitu. Nah, ada kuncinya lagi untuk memperoleh reproducibilitas. Volume sampel yang ditotolkan paling sedikit 0,5 mikroliter. Jika volume sampel yang ditotolkan lebih besar dari 2 sampai 10 mikroliter, maka penotolan harus dilakukan secara bertahap dengan dilakukan pengeringan antar totolan. Jadi pengakalannya kayak gitu ya. Ini contoh pengaruh kesalahan sampel ya pada sorban. Ini yang ideal pas ya. Ini kebanyakan, ini kondisi yang merusak lempeng. Nah, ini beberapa contoh peralatan aplikasi sampel secara manual ya, dari atas sampai bawah. Jadi kecil-kecil. Ini masih mending, ini bagus alatnya. Terkadang dilihat sebagai kayak pipa kapiler gitu, ditotol. Yang ada di lab terkadang. Yang sudah agak profesional volumenya. Nah, ini ada beberapa juga alat totol sampel ya. Ada camak nanomat 4 dengan pemegang kapiler. Jadi di sini ada alat ini, noda sampel dapat diterapkan tepat pada posisinya tanpa merusak lempeng sorban. Digunakan pada untuk semua ukuran lempeng KLT dan KLT-KT ya. Lalu ada camak dinomat 5 juga bisa juga alatnya. Sampel terkonsentrasi dalam bentuk pita sempit dan panjang sesuai yang diinginkan. Untuk tujuan preparatif, larutan sampel dapat diaplikasikan sebagai pita sempit yang panjang sepanjang lebar lempeng KLT. Ini juga bagus ya. Lalu bagaimana yang otomatis? Nah, ini otomatis lebih canggih lagi. Jadi pengoperasiannya diprogram dan dikendalikan oleh komputer. Dia lebih canggih lagi. Dan tentunya ini mungkin masih jarang alatnya di lab-lab universitas ya. Lalu setelah tadi udah disampel, siap ditotol, siap dielusi, kemudian ada noda. Bagaimana dengan evaluasi nodanya? Evaluasi noda yaitu dapat dilakukan secara langsung maupun dengan instrumen. Tadi ya, bisa secara visual langsung atau yang kalau berwarna nanti ada yang dengan gabungan reaksi semprot juga. Contohnya pelarut asam, uap amonia, fluorescence, fluorescence, dan yodium. Ada berbagai macam ya reaksi-reaksi, atau juga dengan diamati dengan di bawah UV 254. Adapun beberapa reaksi yang dapat digunakan dalam teknik yang destruktif. Teknik ini menyebabkan kerusakan pada senyawa yang meninggalkan noda yang tampak pada lapisan kromatografi. Sebaliknya, teknik yang non-destruktif yang memungkinkan deteksi senyawa dalam zona kromatografi tanpa merubah sorban lempeng. Nah, contoh dalam teknik non-destruktif yaitu tadi sinar tanpa UV, kadang-kadang dengan penggunaan yodium atau amonia uap. Nah, dua reaksi terakhir dalam banyak kasus dimasuk dalam reaksi reversible ya, masih untung. Reaksi lain yang merupakan kelompok gugus spesifik, nah itu ada reaksi semprot. Nah,
Itu bisa kita lihat. Contohnya precision probe itu bisa digunakan interaksi ada apa nih, Ehrlich, Gibbs, pajak komposisinya ada di sini. Apa saja kelompok senyawa yang dapat terreaksi dengan reaksi ini. Nah, ini ada ya golongan-golongan senyawanya. Jadi tinggal dipilih. Ya. Bagaimana dengan evaluasi kuantitatif? Salah satunya adalah untuk mudahnya metode kuantifikasi ekstraksi noda biasanya makan waktu lama ya, sering tidak akurat karena susahnya menentukan penempatan lingkaran noda secara tepat, hilangnya sorben selama pemotongan dan pengumpulan, ekstraksi kurang reproducible dan tidak sempurna, sehingga dikenal dengan metode untuk solusi dari kendala-kendala itu adalah KLT densitometry. Jadi dengan KLT densitometry itu parameter kuantitatif bisa diukur dari tinggi puncak kurva densitometry dan area di bawah puncak kurva densitometry. Nah, sedikit ulasan tentang KLT densitometry. Jadi dia ini bisa mendeteksi secara kualitatif maupun kuantitatif. Intinya berdasarkan interaksi REM ya, radiasi elektromagnetik dengan noda analit pada fase diam KLT. Ya intinya itu. Lalu dibandingkan dengan nilai RF analit dengan RF standar. Dengan penentuan kuantitatifnya dilakukan dengan cara membandingkan luas area noda analit dengan luas area noda standar pada fase diam. Ya, pada fase diam yang tentu diketahui konsentrasinya, atau menghitung densitas noda analit dan bandingkannya dengan densitas noda standar. Prinsip tadi dengan menggunakan intensitas cahaya mengenai molekul senyawa dalam noda ya, jadi interaksi REM yang terjadi itu tadi ya, menggunakan intensitas cahaya mengenai molekul senyawa dalam noda. Interaksi radiasi elektromagnetik dengan noda pada fase diam menentukan intensitas cahaya yang diabsorpsi, ditransmisi, dan dipantulkan oleh noda analit tadi dari intensitas REM semula. Untuk gambaran alatnya, ini ada sumber radiasi masuk, mantul dari pemecah sinar, lalu mengenai lempeng KLT. Nah, ini prosesnya. Sehingga ada senyawa yang akan dipantulkan lah tadi, yang akan dibaca di densitometry. Tadi kita berbicara tentang RF. Apa itu RF? RF adalah faktor retardasi, yaitu parameter yang digunakan untuk menggambarkan migrasi senyawa dalam KLT. Nilai RF merupakan parameter menyatakan posisi noda pada fase diam setelah dielusi. Ya, retardation factor. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu membandingkan jarak migrasi analit dengan jarak migrasi eluen. Diperolehlah nilai RF ya. Ini noda senyawa. Di sini kan ada jarak migrasi analit ZS, ini jarak migrasi eluen ZF, dibandingkan diperoleh nilai RF dibandingkan nilai RF standar dari senyawa yang akan dianalisis. Begitu prinsip perhitungan RF. Nah, contohnya pada fase diam sebenarnya sih saya tidak menggambarkan ya, sebenarnya contohnya pada silika, ada struktur silika itu dia berikatan dengan oksigen pada fase diam. Nah, itu yang akan bagaimana prinsipnya untuk memisahkan senyawa polar dan non polar akan terjerat pada fase diamnya. Nanti itu bisa dibaca pada paper yang akan dibagikan. Nah, sepertinya selesai ya kuliah kita. Ada kata-kata yang harus kita perhatikan, yaitu jika cinta bisa membuat seseorang perempuan setia pada suatu lelaki, kenapa cinta tidak bisa membuat lelaki bertahan dengan satu perempuan? Coba jelaskan dengan teori kromatografi lapis tipis. Ini menjadi tugas ya, bagaimana bisa dipikirkan. Dan untuk adik-adik sekalian yang masih muda, tidak semua pacar akan menjadi pasangan hidup, jadi jangan terlalu galau, terutama di zaman COVID-19 ini. Salam dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan teknis dan segala penjelasan yang lebih lanjut dapat dibaca sendiri dalam paper nanti. Dan memang zamannya sekarang mahasiswa harus aktif untuk belajar dan belajar sendiri. Terima kasih, salam apoteker.